Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki kompetensi dasar baru, yaitu kompetensi dasar 3.2, Expressing Opinion and Thought. Materi ini adalah materi kelas 11 semester 1, dan ini adalah salah satu di antara dua kompetensi dasar di kelas 11 yang membahas tentang expressions atau ucapan. Baik, untuk awal sekali kita ingin mencoba untuk membahas perbedaan antara KD ini dengan KD sebelumnya, yaitu expressing, suggestion, and offer. Hanya saja kita fokus di suggestionnya saja, dan kalau untuk opinion and thought kita fokus di opinion. Nah, kita beralih ke bagian slide berikutnya, yaitu perbedaan antara suggestion and opinion. Jadi suggestion, berdasarkan definisi yang Anda lihat di layar saat ini, suggesting is the process of implying something you want a person to do or believe. Jadi memberikan saran adalah proses menyampaikan sesuatu yang Anda inginkan seseorang untuk lakukan atau yakini. Konsep suggestion sendiri lebih mengarah pada solusi terhadap permasalahan ya. Jadi ketika ada permasalahan dan Anda dimintai untuk memberikan bukan pandangan ya, sebagai solusi, maka Anda baru menyampaikan ide Anda dalam bentuk suggestion. Sementara opinion sendiri, kalau kita perhatikan definisinya, opinions are subjective beliefs of either one person or a group of people, and these need not to be true. Pendapat adalah keyakinan subjektif baik itu seseorang atau sekelompok orang, dan ini tidak harus benar ya. Maksudnya dalam batasan pengetahuan orang yang meyakininya. Jadi ini adalah pandangan dari orang. Jadi opini itu adalah pandangan orang atau sekelompok orang terhadap suatu permasalahan ya. Intinya penilaian mereka, dan itu tidak harus selalu benar ya. Nah, definisi lainnya dari opinions adalah opinions are the result of emotion or interpretation of facts. Jadi opini adalah hasil dari sebuah emosi atau interpretasi dari fakta. Nah, kalau kita bicara interpretasi, berarti interpretasi itu kan pemahaman, dan akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau bisa saja serupa antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari jumlah fakta yang mereka dapatkan, latar belakang pendidikan mereka, pengetahuan mereka terhadap permasalahan tersebut. Itu termasuk mempengaruhi pendapat. Nah, berbeda dengan saran ya. Kalau saran itu misalnya ada teman sakit, kita kasih saran, itu biasanya orang akan standar sama. Kalau rasanya parah, ayo kita pergi ke dokter, atau mengapa tidak dibawa ke rumah sakit. Itu standar ya. Berarti sudah ada suatu acuan ya. Ya, permasalahan ini solusi. Sementara kalau opinion, ini akan banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi karena dia penilaian, interpretasi, keyakinan yang sifatnya subjektif, maka ini akan berbeda-beda antara orang satu dengan yang lain, atau bisa serupa tapi tak sama antara orang yang satu dengan yang lain. Baik, nah ini perbedaan antara suggestion dan opinion. Kita sudah kembali menyimpulkan tadi tentang perbedaan suggestion dan opinion. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu ini ada contoh. I'm so hungry. Where
should we have lunch now? Nah, seperti yang Anda dilihat di sini, tepat di bawah dari ujaran di sini ada penulisan phonemicsnya ya. I'm so hungry. Where should we have lunch now? Nah, I think it's better for us to have lunch at a restaurant near our school. It's quite affordable and the meals are tasty. Nah, pada dialog awal yang Anda perhatikan di sini ketika si A bertanya tentang di mana kita harus makan siang saat ini, di mana sebaiknya ya kita makan siang saat ini. Kemudian si B menjawab, I think it's better for us to have lunch at a restaurant near our school. It's quite affordable and the meals are tasty. Nah, ini bentuk suggestion sebenarnya, karena ini bukan penilaian ya, yang mengarahkan si A ke makan siang di restoran dekat sekolah itu kan saran si B saja. Sementara pada saat di restoran, ya, si B mengharapkan penilaian dari si A tentang nasi gorengnya. Dia bilang, what do you think about the fried rice? Kemudian A menjawab, I think it's more delicious than the fried rice at our school canteen. Saya pikir bahwasannya ini lebih enak daripada nasi goreng yang ada di kantin sekolah kita. Nah, ini penilaian si A. Ini yang diyakini oleh si A. Nah, disinilah perbedaan antara suggestion dengan opinion, di mana ketika di awal pembicaraan si A mengharapkan solusi dari si B memberikan solusinya. Kemudian pada saat berada di restoran di sini si B mengharapkan penilaian si A terhadap nasi goreng yang mereka makan di restoran untuk makan siang. Oke. Nah, ini dia perbedaannya. Kita lanjutkan, fitur bahasa yang biasanya digunakan untuk opinion adalah bentuk simple present. Kebanyakan adalah simple present. Kenapa simple present? Karena basis dari ini penilaian berdasarkan fakta. Jadi fakta itu tentu saja disajikan dalam bentuk simple present, maka penilaian pun akan diberikan dalam bentuk simple present. Mostly simple present, kebanyakan simple present. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan bisa menggunakan simple past? Is there any possibility that we will use a simple past? Maybe yes, depend on the situation. Tergantung nanti keadaan. Kalau misalnya yang kita bahas adalah fakta sejarah, tentu saja nanti kita tidak menggunakan simple present lagi, kita menggunakan simple past. Tapi sekali lagi, nanti pun penilaian dalam opinion akan disampaikan dalam simple present. Yang simple past-nya barangkali faktanya. Nah, itu saja. Kemudian penggunaan mental process. Kenapa mental process? Karena kata think, believe, itu sifatnya adalah mental process. Mental process yang dimaksud adalah seperti ini. Kalau ketika kita menggunakan kalimat I walk, I read, I speak, itu kebanyakan orang bisa ngelihat prosesnya. Ya, bisa dilihat prosesnya. Itu istilahnya material process namanya. Terlihat oleh mata dan orang tahu, oh kalau read itu seperti ini keadaan orang yang melakukannya. Sementara mental process itu tidak terlihat. Misal, I think. Kata kerja berpikir itu dia menyebabkan kalimatnya berkesan memiliki proses mental. Karena ketika mengatakan berpikir, proses berpikir itu kan tidak memiliki wujud yang jelas. Apakah harus tangannya dekat keningnya? Ya, seperti orang berpikir ya. Diambil telunjuk kemudian ditempelkan ke kening kanan atau kirinya. Apa yang Anda lakukan? I'm thinking, saya sedang berpikir. Itu tidak mungkin. I believe juga, saya meyakini. Itu kan sebuah mental process. Hanya
si pembicara saja yang tahu proses itu terjadi dalam dirinya, sehingga dia anggap sebagai suatu proses mental tidak terlihat secara fisik. Nah, itu istilah mental proses. Makanya fitur bahasa dalam giving opinion itu memiliki istilah mental process. Kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang gambits atau istilah yang paling sering digunakan untuk opinion and thought ya. Nah, yang pertama kita lihat dari personal point of view. Jadi memberikan pendapat itu ada semacam gambits atau istilah yang paling umum digunakan. Ya, misalnya ini dalam personal point of view berarti dalam sudut pandang pribadi ya. In my experience, dalam pengalaman saya, nah ini agak tinggi ya. Kemudian, as far as I'm concerned, sejauh yang saya perhatikan, ya, atau speaking for myself, ya, jikalau saya mewakili diri saya sendiri untuk berbicara. Kemudian, in my opinion, ya, dalam pendapat saya. Kemudian, personally, I think, secara pribadi saya berpikir. Atau I say that, nih, I would say that, ini sama saja, ini bentuk ringkasannya, ya. Ini singkatan dari I would say that, disingkat I'd say that. Saya akan berkata bahwa, atau yang berikutnya, I'd like to point out that, saya ingin menggarisbawahi bahwa, bla bla bla, ya. I believe that, saya meyakini bahwa. Nah, kemudian yang terakhir, what I mean is, apa yang saya maksud adalah titik-titik. Nah, jika Anda perhatikan dengan seksama, ya, di sini ada beberapa bagian yang menggunakan that. Di sini tidak diterjemahkan sebagai itu ya. Tapi kalau dalam kondisi ini diterjemahkan sebagai bahwa. Dan pola yang mengiringinya adalah pola, maaf, kita tampilkan dulu ya. Ballpoint pen. Ya, ini biasanya nanti yang mengiringinya akan ditambah dengan pola subjek dan diiringi dengan verb, ya, subjek dan verb. Sama halnya yang that yang ini maupun yang ini juga, bahkan dengan I think seperti ini pun nanti pola yang mengiringinya adalah pola subjek diikuti dengan verb, ya. Atau juga nanti boleh, ini kan kebetulan polanya pola verbal ya, atau dengan pola nominal untuk definisi dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya adalah dengan yang di atas adalah kalau yang di atas ini biasanya yang mengiringinya adalah pola kalimat, sementara pola ya ini sampai di sini ini lebih ke clause namanya. Maaf ya. Forgive me for my handwriting. It's not really good by using a mouse. Kalau dengan mouse ini susah sekali untuk menulis. Sementara kalau yang di atas ini memang polanya adalah sentence ya, yang mengiringinya. Untuk perbedaan antara sentence dengan clause barangkali untuk pertemuan berikutnya saja kita bahas ya. Setidaknya Anda tahu bahwasannya yang mengiringi seperti ini diistilahkan sebagai sentence, yang mengiringi seperti yang ini diistilahkan dengan clause ya. Oke. Kita lanjutkan ya ke sebelahnya. Nah, tadi kita melihat secara personal point of view, sekarang kita melihat secara general point of view. Nah, general point of view ini berarti kita tidak menyampaikan poin opini kita berdasarkan pengetahuan pribadi, barangkali lebih ke pendapat orang banyak ya. Apa yang difikirkan oleh orang banyak. Nah, biasanya ini sebenarnya tidak hanya kita yang menggunakan, ini kita juga bisa mengenali dari apa yang disampaikan orang. Seandainya orang menggunakan kata-kata ini berarti dia menggunakan sesuatu yang sifatnya general ya.
For example, it is thought that bahwasanya dikira bahwa, ya, terjemahannya dikira jadinya, diperkirakan bahwa, ya, ini sama juga diikuti dengan clause juga. Atau many people say that, banyak orang mengatakan bahwa, nah ini sudah jelas bahwasanya ini sudut pandang orang banyak ya, bukan pribadi. Atau it is considered, jadi tidak menggunakan subjek I di sini berarti dia menunjukkan bahwasanya sudut pandang ini adalah sudut pandang umum atau sesuatu sudut pandang yang lumrah, ya. Atau it is generally accepted that, bahwasanya secara umum hal berikut ini diterima, ya, bahwa, ya, sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah bahwa, nah, hampir sama terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Maaf, saya mencoba untuk menginterpretasikan bukan mentranslasikan karena agak kesulitan ketika kita menerjemahkan secara harfiah it is generally accepted. Maybe, ya, barangkali nanti ketika Anda bisa menggunakan Google Translate, maybe there is another option for the translation, maybe. Barangkali ada opsi lain nih translasinya, silahkan saja nanti. Nah, ini sejauh ini yang bisa saya terjemahkan atau interpretasikan untuk Anda mengenai kata-kata it is generally accepted that. Kemudian berikutnya adalah most people do not agree that, kebanyakan orang tidak setuju bahwa bla bla bla, atau several people believe that bla bla bla. Beberapa orang meyakini bahwa, kalau yang di atas most people do not agree, kebanyakan orang tidak setuju bahwa. Nah ini bagaimana memulai menyatakan pendapat dari sudut pandang umum. Berikutnya, ketika menanyakan informasi berkaitan dengan sudut pandang seseorang, ini biasanya standar pertanyaannya adalah what do you think about, bagaimana pendapat Anda tentang, what do you mean, apa maksud Anda, what's your opinion, atau view about, what's your opinion, atau what's your view about, bla bla bla. Ya, ini biasanya diikuti dengan kata benda ya kalau pakai about ya, atau diikuti dengan gerund bisa. Atau yang terakhir, what would you say about that, ya. Diwakili saja dengan that itu. Okay. What do you would say about that? Apa yang akan Anda katakan tentang hal tersebut? Nah, ini yang biasanya standar ya. Kemudian ketika pendapat sudah disampaikan, ya, ketika saya bertanya tentang pendapat seseorang, kemudian beliau disampaikan, kemudian barangkali akan muncul pertanyaan apakah Anda setuju atau tidak setuju, atau bahkan tidak perlu ditanyakan, tiba-tiba ada yang mengatakan, oh saya setuju, oh saya tidak setuju. Ada beberapa penyampaian ya. Yang pertama di bahasa Inggris, yang pertama adalah menggunakan istilah I agree, saya setuju. Nah ini general gambits ya. Common gambits maksud saya, istilah yang paling sering atau umum digunakan. I know what you mean, saya tahu apa yang Anda maksud. I think so too, saya rasa juga begitu. That for sure, itu pastinya. Kemudian, right, benar sekali. Certainly, tentu saja. It's okay with me atau okay with me. It's fine with me atau fine with me. Boleh juga. Oke-oke saja buat saya atau bagus ya. Sesuai lah dengan keinginan saya. Nah ini ya. Kemudian I agree to do so. Saya setuju untuk melakukan hal demikian. Nah ini untuk expressing agreement. Kemudian expressing disagreement. I'm against this idea. Saya menentang ide ini. I don't agree. Saya tidak setuju. I don't think so. Saya rasa tidak. I'm not so sure. Saya nggak yakin. Maksud nggak yakin gini, bukan nggak yakin dengan apa yang dia nyatakan, tapi penggunaan I'm not so sure itu adalah tidak meyakini apa yang orang lain sampaikan. Maksudnya orang yang ingin dia tidak setujui tadi. Jadi dia gunakan istilah I'm not so sure. Jadi bukan tidak yakin dengan diri dia, tapi tidak yakin dengan pendapat orang itu. Bahwasanya pendapat itu benar gitu. Kemudian I find I can agree with you. Saya mendapati bahwasannya saya tidak setuju dengan Anda. I can agree to that. Saya nggak setuju dengan hal tersebut. Saya tidak bisa setuju dengan hal tersebut. I refuse. Saya menolak. No way. No way apa ya terjemahannya ya? Gimana ya?
mungkin istilah tidak formalnya di bahasa Indonesia nggak mungkin demikian ya. Tidak mungkin demikian. No deal. Tidak sepakat ya. No deal. Oke. Nah, sebagai garis bawah sebenarnya kalau Anda perhatikan dari expressing agree dan disagreement tadi, sebenarnya ini sudah pernah Anda pelajari di waktu di kelas 9 sih. Cuma mungkin kita ulang kembali, hanya saja posisinya sekarang di dalam expressing opinion and thought. Anda tidak akan mendapati I agree but, saya setuju tapi, di dalam bahasa Inggris. Mungkin karena faktor kultural sih ya. Kalau di kultural kita tidak sopan langsung menidak setujui pendapat seseorang. Hanya saja kalau untuk di bahasa Inggris, kalau Anda tidak setuju ya tidak setuju. Tidak ada cerita Anda setuju tapi ya. Di bahasa Inggris tidak ada demikian. Bagi Anda yang saat ini mengikuti lomba debat berbahasa Inggris, maybe untuk tingkat SMA masih pakai sistem Australian Parliament ya. Ketika Anda baik itu berada di tim affirmative maupun di tim negatif, jangan bawa sense kultur kita atau budaya kita ke dalam debatnya. Kenapa? Ketika Anda menyatakan statement I agree but, itu seolah-olah Anda sudah menyatakan kekalahan Anda. Ya, jadi ketika mungkin Anda mendebat pendapat tim, misalnya Anda negatif, kemudian lawan Anda affirmative, kemudian affirmative menyampaikan statement, Anda sebagai first maupun second speaker atau third speaker nanti dari tim negatif, kemudian I agree with the statement of the first speaker of affirmative. Saya setuju dengan pendapat pembicara pertama dari tim afirmatif. But, tapi, itu nggak bisa. Yang dihitung oleh juri atau adjudicator nanti adalah justru ketika Anda mengatakan I agree-nya, itu sudah menyatakan kekalahan Anda. Berarti Anda tidak punya pegangan yang jelas apakah Anda akan setuju dengan motionnya atau tidak. Padahal tugas Anda jelas negatif, berarti tidak setuju dengan motion. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dalam expressing opinion. Mungkin bagi sebagian orang ini hanya bagian dari mata pelajaran saja, dari bagian mata pelajaran bahasa Inggris, tapi sebenarnya manfaatnya sangat luas sekali. Terutama ketika Anda nanti lanjut di perguruan tinggi, barangkali Anda akan berdebat dengan orang, barangkali Anda mengambil jurusan-jurusan yang menuntut Anda untuk berbicara bahasa Inggris, kemudian berdiskusi, berdebat, atau berpendapat. You should know the rules, you should know the manner. Anda harus tahu aturannya dan harus tahu bagaimana cara berperilaku yang baik. Okay, next. I think that's the end of our lesson today. Thank you for your attention. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.